Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel YouTube saya, Tata Hobis Vlogger. Nah, oke, kali ini saya akan mereview ya. Ini sekaligus manasin mesin ya, karena masih pagi. Kita coba matikan. Jadi saya akan mereview mainan baru ya. Ini Yamaha Peace Air tahun 1999 ya, atau Peace Air 99. Dikenal juga dengan disebut Peace Air Millennium ya. Nah, ini untuk unitnya ini baru dapat hari kemarin ya. Nah, kita akan review motor ini. Ini sebelum kita coba restorasi ya. Ini sangat mengenaskan memang untuk keadaannya ya. Sangat parah banget. Ini juga master rem udah seperti ini, nggak berfungsi ya. Ini udah rusak. Wajib ganti ya. Sekaligus karena ini memang udah rusak, kita ganti dengan part yang rada bagus lah ya, yang bukan orinya lagi. Kita akan ganti dengan yang variasi. Ini juga holder, nanti kita akan ganti dengan yang ori ya kalau untuk holder dan gasnya ya. Ini udah ngaco banget ya. Terus ini juga sama ya untuk kalipernya, karena ini udah jelek lah ya, ininya udah nggak beres nih, udah pakai baut yang kayak gini. Ini juga kita akan ganti ya, sekaligus karena ini udah nggak berfungsi, jadi kita ganti dengan yang variasi ya. Ini untuk pajaknya mati tapi suratnya lengkap ya. Ini plat lokal ya, plat R ya. Ini warna aslinya biru tahun 99, tapi tentunya bukan biru seperti ini. Ini biru di 2004 ya, di Peace Air seri terakhir yang seperti ini. Nah, unitnya kayak gini. Ini swing arm juga mungkin wajib ganti, karena ini ada somplak di sebelah sini ya, ada gompel. Nah, untuk kelistrikan nyala, CDI ori ya. Terus buat temen-temen nih ya, yang misalkan mau meminang Yamaha Peace Air ya, itu part yang paling mahal itu ada 3 aspek ya. Yang satu CDI, yang kedua spool, yang ketiganya boring ya. Tapi kalau misalkan dari 3 itu ya, yang paling mahal itu ada di CDI dan juga di spool ya. Kalau misalkan boringnya OB ataupun boringnya apa namanya, udah OS gede, itu ada ori toko yang harganya murah kok ya. Jadi teman-teman bisa beli yang ori toko aja ya, nggak apa-apa. Harganya mungkin berkisar di 400 ribuan ya. Ataupun juga kalau misalkan OB ya, untuk Yamaha Peace Air itu nggak apa-apa di OB ya. Yang penting OB-nya presisi ya, bagus. Dan kalau misalkan beli motor itu ya dicoba dulu lah. Jadi nanti teman-teman dicoba gaspol ya. Kalau misalkan oke ya, nggak macet ya, terus perjalanan minimal nyobanya itu 2 kilo lah ya. Kalaupun nggak gaspol, coba 2 kilo dibawa 60, 80 ya, atau 100 kali-kali. Kalau misalkan nge-gym, nah itu berarti indikasinya bloknya OB dan OB-nya jelek ya. Kalau misalkan aman-aman aja, ya nggak apa-apa bloknya OB ya. Jadi OB itu nggak buruk, asalkan presisi ya. Jadi untuk yang di motor ini, untuk spool belum saya cek, cuman CDI ori tahun 99 ya. Kalau nggak salah kodenya 4ST gitu atau 5ST, lupa ya. Pokoknya ori kemarin udah dicek. Ini posisinya di sini nih. Untuk yang CDI di sini ya. Terus apalagi ya? Udah sih, nggak ada lagi yang part-part yang mahalnya. Semuanya bisa apa ya istilahnya, bisa murah lah. Kayak shock depan gitu ya. Kalau shock depan Ninja ya itu perlu diperhatikan ya, karena mahal. Kalau misalkan ini untuk shock depannya murah kok. Harganya 200 ribuan ya kalau misalkan sama bottomnya juga. Jadi satu set itu kanan kiri harganya 200 ribuan, kurang lebih lah segituan ya harganya. Jadi nggak terlalu worry lah, nggak terlalu khawatir. Tapi kalau misalkan di CDI sama spool itu wajib ori, karena ngaruh banget ke performa ya. Kalau di Yamaha Peace Air, kalau nggak ori di bagian pengapian itu biasanya nggak enak motornya ya, nggak bisa lari. Ini untuk kilometer, untuk daleman, menurut saya sih lebih oke ganti ininya aja, ganti mikanya aja ya. Jadi untuk apa namanya, untuk
modifnya nanti kita susul ya, kita coba bangun satu persatu ya. Nanti juga teman-teman boleh nyimak ya. Nah, ini untuk subleker belakang masih layak pakai dari Nictec atau NTC. Ini oke nih, dari tahun 2003-an. Ini udah ada merek NTC atau Nictec. Ini awet. Dulu saya pernah pakai di motor Pega. Bagus ya, stabil. Kalau untuk sok depan ini ada jeduk, tapi kita akan coba perbaiki. Mungkin untuk pelek juga nanti kita akan coba ganti ya, antara yang ori atau yang palang lurus ya. Kita akan ganti dengan yang model cewek ya. Kita coba hidupkan dulu untuk mesinnya ya. Ini kemarin saya dapat dari Jawa Barat, malah dari Banjarsari ya. Cek gur ya, langsung nyala. Mesin mah lumayan ya, lumayan halus lah. Untuk headnya kemarin juga udah dicek, headnya ori. Ini head itu yang tahun tua ya, tahun 96 kalau nggak salah untuk headnya, karena ini ngambil dari motor yang satunya ya. Jadi untuk yang terpasang di motor ini memang justru headnya itu bermasalah ya, ada bekas cor-coran. Untuk di drat businya kayaknya bekas bolong ya, itu ya, gede karena gede dan udah papasan. Akhirnya kita minta ganti yang tahun tua ya, karena bahan materialnya bagus. Saya pilih yang tahun tua untuk headnya, dan ini hasilnya ya. Kalau untuk boring sendiri ini teman-teman mungkin nggak akan percaya, ini boringnya OB ya, tapi saya tetap beli karena kita coba dulu ya, karena memang punya durabilitas yang bagus ya. Ini kemarin mungkin ada kita geber sekitar 30 km nonstop ya, kita geber ya, aman-aman aja ya. Karena ini kemarin ketika udah saya beli, ini langsung dimasukkan oli samping racing. Di next kita akan bahas oli samping racing itu di motor PCR ya. Nah, ini udah terbukti bagus juga. Tapi ini olinya nggak tahu nggak nih. Sebetulnya ini olinya tuh tadinya tuh pakai Repol dia. Ini baru diganti sama yang Idemitsu sama saya. Pakai Idemitsu tapi barusan ya, karena tadinya ini pakai Repol, agak gak enak memang baunya ya. Repol kecampur oli samping racing kecampur sama Idemitsu. Aduh, gak enak tuh baunya tuh. Nah, ini untuk lampu-lampu nyala ya. Kayak lampu riting. Nih nyala tuh. Saya juga itu yang bikin kagetnya itu masih orian gitu pengapiannya. Kabel-kabelnya masih oke ya. Nyala loh ini. Oh iya nyala. Nyala ya. Nih. Nyala. Ini juga untuk kabel bodinya utuh ya. Jadi mungkin ini cuman harus upgrade di kaki-kaki ya, sama bodi aja sih ya. Jadi kaki-kakinya juga masih stabil ya, masih stabil dan masih center. Cuman untuk yang depan itu ngejedak ya, dak gitu ya. Itu memang penyakit di Yamaha PCR sih kayak gitu. Udah nggak aneh. Nanti nggak tahu kita akan coba ganti ataupun diakalin ya. Nanti kita akan ini aja akan apa ya namanya, akan diakalin dulu untuk yang depan ya sebelum kita ganti ya. Nanti kalau misalkan memang bisa jadi enak ya nggak akan ganti ya. Oke, mungkin cukup ya. Ini adalah motor bebek 2 tak saya yang akan dimodif ya di next project. Ditunggu aja teman-teman, stay tune terus di YouTube Tata Hobis Vlogger ya, biar tahu nanti motornya jadi apa ya. Kalau sekarang mengenaskan memang ya, mengerikan sekali ya, nggak ada rem depannya juga ya. Tapi overall kelistrikan mesin masih worth it, makanya saya beli. Karena masalah kaki-kaki itu lebih murah ya untuk biaya gantinya, dan sekaligus kita ganti dengan part yang modif aja supaya lebih keren ya. Jadi nanti motornya mempunyai nilai plus ya.
Jadi kita nggak akan ganti dengan yang ori, kita akan langsung ganti dengan part yang modif ya. Oke ya, kurang lebihnya cukup, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal ditunggu di next project ya, kita bangun satu persatu ya.